Halo semua, apa kabar kalian? Ya, gua harap kalian baik-baik saja. Di movie sebelumnya, Kohaku dan Amamiya Brother telah berhasil mempublish isi flash disk yang berisi informasi tentang pembangunan kasino ilegal milik Kuryu Group. Namun sayangnya pemimpin Kuryu Group tidak ditangkap polisi, sehingga lolos dari jerat hukum. Di sisi lain telah terjadi peperangan antara Sword melawan geng Dope, Prison Gang, dan juga Mighty Warrior. Akan tetapi, kemudian salah satu petinggi Kuryu Group beserta pasukannya datang ke tempat peperangan. Di video kali ini, kita akan lanjut membahas alur cerita Hack and Law The Movie 3 Final Mission. Buat kalian yang belum nonton movie sebelumnya, bisa cek link di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama, mari simak video ini sampai habis. Kuryuを怒らせた時はスゴウドの奴らは死ななきゃわかんねえのか。Salah satu petinggi Kuryu Group, yakni Zenshin, datang ke lokasi peperangan untuk memperingatkan Sword agar tidak mencari masalah dengan Kuryu. Zenshin juga mengancam, jika Sword berani melawan, maka Kuryu tidak akan segan-segan membunuh mereka. Namun tanpa rasa takut, Cobra malah menendang Zenshin hingga terjatuh, yang mana itu adalah jawaban kalau Sword siap berperang melawan Kuryu. Tapi di sini Zenshin sebagai seorang petinggi Kuryu Group bersikap tenang. Tanpa ragu dia membalas menendang Cobra, hingga Cobra pun terpental. Di lain tempat, Amamiya Brother sedang dibidik oleh seorang sniper dari Kuryu Group. Hiroto pun menjadi sasaran tembak. Namun Saigo yang datang berhasil menghalangnya. Saigo pun terkena tembakan di bagian punggung demi menyelamatkan Hiroto. Bidikan kedua sang sniper tertuju kepada Kohaku. Akan tetapi dengan cepat Kohaku berhasil menghindar. Setelah itu mereka pun bergegas pergi dari sana. Di waktu yang sama, Kuryu Group mulai melakukan pergerakannya. Katsunari dengan pasukannya menyerang markas Darumaika. Sedangkan Ueno mengambil alih klub malam basecamp dari White Rascal. Bahkan Perdana Menteri pun juga dibunuh oleh Genji dan Ryu. Mereka membuatnya seolah terlihat seperti bunuh diri. Di basecamp Sanorengo, Cobra didatangi oleh Dan Chiharu Tetsu beserta anggota lainnya. Mereka marah kepada Cobra karena mereka ikut menjadi sasaran kelompok Kuryu Group. Padahal sebelumnya mereka tidak setuju untuk melawan Kuryu Group. Di sini secara mengejutkan, Dan Chiharu dan Tetsu memutuskan untuk keluar dari Sanorengo. 俺らはもう三能連合会ちゃう。行くぞ。Melihat Sanorengo yang terpecah belah, Cobra memutuskan untuk bergerak sendirian. Tanpa rasa takut, Cobra mendatangi dan ingin menyerang Katsunari. Namun karena pengawalannya yang sangat banyak, alhasil Cobra pun disayurin dan ditangkap oleh Kuryu Group. Sementara itu, Seigo berhasil selamat setelah insiden penembakan sebelumnya. Di sini Seigo mengatakan bahwa sebenarnya ia adalah polisi yang bertugas untuk memata-matai pergerakan Kuryu Group. Seigo menceritakan bahwa dahulu Kuryu Group membangun pabrik obat-obatan terlarang di wilayah Sword. Namun pada saat itu ditemukan fakta bahwa siapapun yang mengkonsumsi obat yang dibuat di pabrik itu akan meninggal dalam waktu setahun. Dan pada akhirnya pabrik itu pun bangkrut. Akan tetapi sisa-sisa zat berbahaya dari pabrik itu terlepas ke udara dan mengalir ke air, sehingga menyebabkan polusi udara. Lokasi pabrik itu tepatnya ada di Nameless Street atau Mumegai. 先生、俺社会の授業聞きに来たわけじゃないんすけど。
Jadi sebenarnya alasan Kuryu Group ingin membangun kasino di wilayah Sword adalah untuk menyembunyikan dan menghilangkan barang bukti tentang pabrik obat-obatan terlarang yang ada di Nameless Street tersebut. Saigo lalu meminta mereka berempat untuk mencari pria yang bernama Baba Hajime, yang mana ia adalah salah satu petugas yang bertanggung jawab terhadap pabrik obat itu. Karena kemungkinan besar Baba Hajime mempunyai segala barang bukti yang dibutuhkan untuk menjatuhkan Kuryu Group. Dengan mengumpulkan semua barang bukti yang dibutuhkan, mereka akan benar-benar bisa menghancurkan Kuryu Group. Namun secara tidak diduga, para pasukan Kuryu menghadang mereka, dan pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, secara mengejutkan Genji dengan pedangnya ternyata juga datang menghadang mereka. Singkat cerita, karena kekuatan mereka yang terlalu overpower, akhirnya mereka bisa memenangkan pertarungan itu dengan mudah. Selanjutnya, Amamiya Brother datang ke daerah yang bernama Little Asia untuk mencari Baba Hajime. Akan tetapi, Baba Hajime sudah tidak ada di kediamannya. Di sisi lain, proyek pembangunan kasino akan dibangun di daerah Nameless Street. Maka dari itu, bangunan-bangunan yang ada di sana akan digusur secara paksa. Anak-anak Great Boys pun terkejut akan rencana penggusuran tersebut. Ueno dan para bawahannya mulai memasang bom di daerah itu, yang mana bom tersebut digunakan untuk merobohkan bangunan-bangunan di Nameless Street. Mereka juga memindahkan paksa para warga yang masih bertahan di sana. Tsukumo dan Kohaku mendapat kabar bahwa Cobra telah menghilang karena diculik oleh Kuryu Group. Sementara itu, ternyata Cobra sedang disiksa dengan keadaan kedua tangannya terikat. Kurosaki sempat mengajak Cobra untuk bergabung ke Kuryu Group, namun tentu saja Cobra menolaknya. Di sini Cobra mendengar kalau Kuryu Group akan segera menangkap Smokey. Dan yang mencengangkan di sini adalah para bawahan Kuryu menyiapkan seember semen untuk dicekokkan paksa ke Cobra. Di lain tempat diperlihatkan kini kondisi wilayah Sword mulai hancur lebur akibat penyerangan yang dilakukan Kuryu. Mulai dari Sano Rengo, STM Oya, Wet Rascal,
dan juga Daruma Ika. Yamato Noboru dan pemimpin Sword lainnya pun bergerak untuk mencari keberadaan Cobra. Mereka semua berharap Cobra masih bisa selamat. Namun secara mengejutkan, yang duluan datang menyelamatkan Cobra adalah Kohaku dan Tsukumo. Cobra lalu mengajak Kohaku untuk bergegas menyelamatkan Smoky. Sementara itu di Nameless Street terlihat rambut dan mata Smoky semakin memutih, yang mana itu adalah dampak dari radiasi obat terlarang milik Kuryu Group. Oni-chan. Kemudian Smoky menyuruh teman-temannya untuk segera pergi meninggalkan Nameless Street, karena jika tidak mereka akan ditangkap juga oleh Kuryu Group. Yada. Koko dete itte mo iku tokoro nanka nai yo. Watashi wa koko ni itai. Kuryu pun datang, namun kali ini yang datang adalah kelompok Iemora. Tujuan mereka datang adalah untuk menangkap warga Nameless Street dan juga mencari Smoky. Jadi alasan mereka sangat ingin menangkap Smoky adalah karena Smoky merupakan bukti kuat dari polusi obat terlarang itu. Pada scene ini diperlihatkan Baba Hajime juga ikut ditangkap oleh Iemora. Smoky pun menyuruh semua teman-temannya untuk pergi. Smoky ingin mengorbankan dirinya menghadapi pasukan Iemora seorang diri. Dengan perasaan sedih, akhirnya mereka semua mengikuti keinginan Smoky. Sementara itu, Cobra Kohaku dan yang lainnya masih dalam perjalanan. Dan pada akhirnya kita akan melihat pengorbanan terakhir Smoky demi melindungi teman-temannya. Shion wa omae wa ani no you ni shitatte ita. Riyou dekiru mono wa suru dake da. Konna toko ni iyagatta. Smoky yang dalam keadaan sakit pun dikepung oleh Nikaido dan pasukan Iemora yang berniat untuk membunuhnya. Cobra dan yang lainnya datang, namun semua terlambat. Smoky sudah tewas dengan banyak luka lebam di wajahnya. Di sisi lain, Perdana Menteri baru telah terpilih. Ia bernama Hida. Sekarang ia bertanggung jawab atas rencana pembangunan kasino. Konferensi pers akan dilakukan dan dilaksanakan bersamaan dengan upacara peledakan Nameless Street yang disiarkan secara live. Suasana sedih pun menyelimuti mereka semua ketika melepas kepergian Smoky yang dimakamkan di Nameless Street. Takashi bertekad untuk saling menjaga seperti apa yang dikatakan Smoky. Keluarga Riot Boys pun memutuskan untuk tetap berjuang bersama dan tidak akan menyerah. Setelah semua kekacauan yang telah terjadi dan banyak juga nyawa yang menghilang, Cobra menjadi bimbang dan tidak tahu cara apa lagi agar bisa menghancurkan Kuryu Group. Lalu sebagai abang-abangan yang baik, Kohaku menasihati Cobra agar tidak mudah menyerah, karena ini adalah kesempatan besar untuk mengungkap rencana jahat Kuryu di balik pembangunan kasino. Cobra! Tak berselang lama, anak-anak Sanorengo datang untuk mendukung Cobra. Bahkan Dantetsu dan Chiharu juga ada di sana, yang mana mereka sudah berubah pikiran, yang kali ini berada di pihak Cobra. Selain itu, White Rascal juga datang. Di sini kita jadi tahu bahwa sebenarnya Rocky dan Kohaku adalah teman lama.
Bukan hanya itu saja, Murayama dan anak-anak STM Oya yang lagi cabut jam pelajaran pun ternyata juga datang. Bahkan Hyuga dengan gaya santuinya juga membawa pasukan Daruma Ika datang ke sana. Dan pada akhirnya kita akan melihat semua geng berkumpul dan bersatu dengan tujuan yang sama, yakni menghancurkan Kuryu Group. Kohaku Tsukumo dan Amamiya lalu menjelaskan lagi tentang polusi, yang mana kalau mereka bisa mengungkap rahasia di balik polusi tersebut, maka mereka bisa menghancurkan Kuryu. Dan untuk melakukan hal itu, mereka membutuhkan bukti-bukti yang diantaranya adalah berkas-berkas penelitian obat terlarang, kesaksian dari petugas yang bertanggung jawab, yang tak lain adalah Baba Hajime, dan juga korban pencemaran. Mereka membutuhkan ketiga hal itu agar mereka benar-benar bisa menghancurkan Kuryu Group. Yang pertama, mereka harus mencari Baba Hajime, yang mungkin saja ia bisa menunjukkan berkas-berkas penelitian obat terlarang dan juga bisa memberikan kesaksiannya. Selanjutnya, mereka membutuhkan korban pencemaran. Karena Smoky yang merupakan korban pencemaran sudah meninggal, Lala memberitahu bahwa Eri, si gadis kecil dari Nameless Street, juga merupakan korban pencemaran. Namun sekarang Eri sedang ditahan oleh Kuryu. Selanjutnya mereka membagi tugas. Tsukumo dan Sanorengo pergi bersama Lala untuk membawa Eri kembali. Lalu Kohaku, Amamiya, dan Ryut Boys pergi mencari Baba Hajime. Sedangkan STM Oya White Rascal dan Daruma Ika ditugaskan untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Di sisi lain, upacara peledakan akan segera dilakukan, dan di waktu yang sama 4 petinggi Kuryu mundur dari rencana itu. Dan yang tersisa untuk melanjutkannya adalah Iumura, Katsunari, Kurosaki, dan Minamoto. Terlihat juga Perdana Menteri sudah datang ke panggung untuk memulai acara peledakan Nameless Street. Sementara itu, para warga Nameless Street sedang diperiksa oleh Kuryu, apakah mereka terkena polusi obat atau tidak. Tanpa basa-basi, Kohaku, Amamiya, dan Ryut Boys langsung masuk ke dalam gedung pemeriksaan pria untuk mencari Baba Hajime. Dan pertarungan pun terjadi. Singkat cerita, Baba Hajime berhasil ditemukan. Masaki lalu menanyakan tentang pabrik obat terlarang kepada Baba Hajime. Baba Hajime pun menjelaskan bahwa di bawah Nameless Street terdapat laboratorium obat tersembunyi, yang mana di sana terdapat berkas-berkas tentang pembuatan obat terlarang yang bisa dijadikan barang bukti. Namun secara mengejutkan, Genji tiba-tiba datang. Amamiya Brother pun memutuskan turun tangan untuk melawan Genji, agar yang lainnya bisa pergi dari sana. Sementara itu, Sanorengo, Tsukumo, dan Lala sedang mencari keberadaan Eri di gedung pemeriksaan perempuan. Setelah Lala mencari tahu, ternyata Eri sudah kabur dan pergi ke makam Smoky di Nameless Street. Semua bukti berkas-berkas dan juga Eri ada di Nameless Street. Di sisi lain, wilayah itu sebentar lagi akan diledakkan. Jelas saja mau tidak mau mereka harus cepat pergi ke sana. Di waktu yang sama, Perdana Menteri sedang berpidato tentang rencana pembangunan kasino di hadapan para wartawan. Kemudian scene berpindah, yang mana Amamiya Brother sangat kesulitan melawan Genji, karena pada pertarungan tersebut Genji menggunakan pedang. Masaki lalu melihat rantai. Ia pun mendapat ide, yang mana Masaki melindungi kakinya menggunakan rantai itu untuk dijadikan sebagai penahan pedang. Masaki juga memberikan rantai tersebut ke Hiroto, dan pada akhirnya Amamiya Brother berhasil mengalahkan Genji.
Sementara itu, Sanorengo sampai di Nameless Street dengan tujuan untuk mencari Eri. Akan tetapi para pasukan Kuryo menjaga tempat itu. Namun secara mengejutkan, anak-anak STM Oya datang menggunakan truk menerobos masuk ke sana. Dan pada akhirnya geng Sword yang lainnya pun bisa masuk ke Nameless Street. STM Oya dan White Rascal turun tangan untuk membantai para pasukan Kuryo yang ada di sana. Sedangkan Yamato dan Rude Boys bergerak mencari berkas-berkas penelitian obat terlarang yang akan dijadikan barang bukti. Mereka semua harus bergerak cepat, karena sebentar lagi Nameless Street akan segera diledakkan. Di sisi lain, Perdana Menteri sudah siap untuk meledakkan Nameless Street menggunakan tombol jarak jauh. Namun pada akhirnya Rude Boys berhasil menemukan berkas tersebut. Sedangkan Cobra telah berhasil menemukan Eri yang sedang berada di makam Smokey. Sementara itu, Tsukumo dan Tetsu serta Chiharu berhasil menemukan sumber pemancar bomnya. Mereka harus cepat menjinakkan pemancar bom tersebut, karena Perdana Menteri sebentar lagi akan menekan tombol bomnya. Ketika pemancar itu diangkat, di situ terdapat 5 kabel. Waktu peledakan pun semakin dekat. Akhirnya mereka memutuskan untuk memotong kabel warna oranye, karena warna oranye melambangkan Sanorengo. Namun sayangnya kabel belum sempat dipotong, tombol bom sudah keburu ditekan. Alhasil bom pun meledak. Sontak mereka semua bergegas untuk menyelamatkan diri. Cobra berlari menyelamatkan diri bersama Eri, sedangkan Rude Boys membawa berkas-berkasnya. Pada scene ini sayangnya Takeshi harus tertimpa besi, namun Takeshi menyuruh teman-temannya untuk segera pergi meninggalkannya. Amamiya pun tiba di Nameless Street. Rude Boys lalu memberikan berkas-berkas barang bukti ke Amamiya untuk dibawa ke tempat upacara peledakan di mana Perdana Menteri berada. Di lain sisi, peledakan kedua akan segera dilakukan oleh Perdana Menteri. Sementara itu, Amamiya, Kohaku, dan yang lainnya, ketika di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh para pasukan Kuryo. Darumaika pun datang. Hyuga dan pasukannya pun turun tangan untuk membukakan jalan dengan membawa kembang api besar di mobilnya. Beberapa detik lagi, peledakan kedua akan segera dimulai. Namun secara tidak diduga, kembang api yang dinyalakan Darumaika membuat layar siaran live menjadi terhalang, sehingga Perdana Menteri pun menunda menekan tombol bomnya. Kohaku, Amamiya, dan yang lainnya pun tiba di tempat upacara peledakan. Walaupun banyak penjaga yang menghalangi mereka berusaha untuk masuk ke sana, Saigo yang merupakan polisi lalu menyuruh untuk memberi jalan kepada Kohaku dan yang lainnya. Para petinggi Kuryo Group pun bergegas pergi dari sana. Namun di basement Cobra menghadangnya, dan terjadilah cekcok di antara mereka. Namun di sini Kuryo Group akhirnya mengakui kekalahannya. Sementara itu, Baba Hajime menjelaskan di depan wartawan tentang bukti polusi yang disembunyikan oleh Kuryo Group. Eri si gadis kecil pun demikian. Dengan rasa sedih, Eri menjelaskan bahwa ia adalah salah satu korban dari polusi tersebut. Eri juga meminta tolong untuk dilakukan penelitian agar penyakitnya bisa disembuhkan. Sontak semua wartawan langsung meliput hal tersebut dengan cepat. Dan dari sinilah semua kebusukan Kuryo Group terbongkar. Setelah semua yang terjadi, pada akhirnya mereka berhasil menghentikan proyek pembangunan kasino. Di sisi lain, para petinggi Kuryo Group pun berhasil dimasukkan ke penjara bersama orang-orang yang terlibat di sana. Sementara itu, Takeshi yang tertimpa besi untungnya masih bisa diselamatkan.
Dan peperangan pun berakhir ditutup dengan nonton bareng kembang api yang dinyalakan Daruma Ika sebelumnya. Di sisi lain, ketua Koryo Group didatangi oleh polisi. Namun ternyata ketua Koryo Group telah meninggal karena penyakitnya. Di akhir film memperlihatkan keempat orang legenda melanjutkan perjalanannya yang entah kemana. Di lain tempat, Murayama mendatangi Cobra untuk meminta rekomendasi karena ia ingin membeli sepeda motor. Namun Murayama bingung ketika Cobra menanyakan tentang SIM. White Rascal kini telah mendapat tempat baru untuk klub malamnya yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Daruma Ika memutuskan untuk jalan-jalan aja setelah pertempuran itu. Riot Base mengunjungi makam Smokey. Mereka semua bertekad untuk menjaga satu sama lain walaupun tanpa Smokey. Where is Barji? Sedangkan di scene terakhir diperlihatkan Jess bersama Mike the Warrior sedang membicarakan tentang sosok yang bernama Balji. Namun di sini kita tidak tahu siapa Balji sebenarnya. Dan film pun tamat.